Dan masalah itu belum ada. Dan yang kedua, buat crisis center. Crisis center ini salah satunya selalu mengupdate baik kepada kan ada 282 yang terdampak institusi, mereka ini harus dipandu untuk kemudian bisa memulihkan data secara mandiri. Dan yang kedua, crisis center ini untuk terus memberikan update informasi kepada publik mengenai penanganan yang dilakukan pemerintah. Karena ini kan terkait juga dengan perlindungan data pribadi. Memang tadi disampaikan belum ada indikasi kebocoran data, tapi tetap kita harus wanti-wanti bahwa perlindungan data itu dinilainya bukan ketika bocor, tapi ketika sudah ada kegagalan perlindungan, itu sudah kita anggap menjadi ranah perlindungan data pribadi. Pak Menteri, mungkin tanggapannya terkait ini kan masyarakat menilai sudah mengkhawatirkan dan sudah ada juga petisi yang meminta Bapak mundur. Tanggapannya seperti apa? No comment kalau itu haknya masyarakat untuk bersuara. Ya, yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi 1 kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data. Ya. Pak, tadi Pak Semi juga bilang soal kalau prosesornya itu adalah Kemenkominfo. Ya. Lalu di situ serangan itu terjadi ke prosesornya, Pak. Iya. Betul. Nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan jelaskan ke publik siapa pelakunya, motifnya, apapun. Tapi yang pasti ini bukan state actor, bukan dari negara, tapi perorangan dengan motif ekonomi. Itu aja ya. Mas Dev, ini kan tadi sudah dijelaskan sama Kepala BSSN bahwa hanya 2% ya dari data yang sudah di backup. Bagaimana tanggapan dari Komisi 1? Ya, ini yang kita kagetkan dan kecewakan bahwa ini walaupun masih PDNS, penyimpanan pusat data nasional sementara, semestinya sistem pengamanannya, sistem backupnya itu harus sudah sesuai standar dengan PDN. Nah, walaupun sekarang masih dikelola oleh Telkom dan Arta, semestinya sudah sama standarisasinya seperti yang permanen. Nah, maka itu ini kita akan bahas lagi, ini kan baru dijawab oleh Pak Hinsa. Nah, sementara banyak pertanyaan yang butuh penjelasan juga dari Pak Budiari, lalu juga nanti masih ada penjelasan juga dari Telkom dan dari Artanya sendiri, sehingga kita tahu persis kenapa tidak ada backup atau kenapa hanya 2% yang bisa diselamatkan, lalu bagaimana 98%-nya, kan hanya 44 KL yang berhasil diselamatkan, lalu masih ada 240-an lagi yang belum jelas nasibnya gimana. Nah, ini langkah-langkah pemerintah untuk mengekstrak ataupun juga meretrace data-data itu seperti apa gitu, dan juga kita minta langkah-langkah mitigasi dari pemerintah ke depannya untuk terus memperbaiki pelayanan publiknya. Kenapa jangan sampai konsep yang sudah digelontorkan oleh Presiden Jokowi ini gagal hanya karena kelalaian para infrastruktur birokrasinya. Dari DPR sendiri apakah ngasih tenggat waktu gitu untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bang? Ya, ini bukan masalah tenggat waktu lagi, ini sudah harus saat ini juga harus ada jawabannya. Jadi makanya kita akan kita rapatkan terus ya. Bila sampai pagi pun juga nggak masalah. Pokoknya yang penting kita DPR dengan pemerintah bisa mencapai satu solusi yang tegas, yang jelas, dan data masyarakat itu benar-benar bisa terselamatkan, dan program digitalisasi pemerintah ini khususnya di sektor perekonomian ini bisa benar-benar terlaksana sampai dengan sempurna. Mas Dev, tadi kan Mbak Mutia juga sempat bilang kalau DPR ini juga perlu berguna dari segi undang-undang. Kalau Mas Dev seperti apa? Ya, kan kita akan penjelasan juga gitu ya, bahwa kenapa BSSN itu terlibatnya hanya terbatas gitu, karena masalah aturan, masalah payung hukumnya. Ya udah, kalau memang mereka melihat itu terbelenggu dengan aturan-aturan hukumnya, ya udah kita perbaiki hukumnya. Apakah kita buat undang-undang baru atau kita revisi kembali undang-undang yang ada? Yang jelas itu harus ada solusi yang permanen sehingga dunia digital kita ini ya tidak selalu menjadi momok untuk bahan bercandaan bagi orang. Kenapa? Karena bila memang benar-benar ransomware ini menyandera sistem kita, apa memang benar hanya dihargain 8 juta dolar gitu ya. Terus angkanya pun juga sepertinya agak aneh gitu, kok jumlahnya 8, itu dapat dari mana?
Nah, ya ini hal ini nih yang membuat banyak pertanyaan. Ya, ini ya itu juga sempat saya sampaikan. Ini hampir setiap bulan ya, hampir setiap bulan itu ada saja satu kementerian yang bocor datanya. Apakah itu dari perbankan, waktu itu kan pernah dari BSI, dari Kemkes, dari kementerian ini, kementerian itu, selalu muncul-muncul dan selalu berulang kali. Jadi ya berarti kan ada yang tidak ada sistem yang gagal di sini. Dan juga jangan hanya mengatakan itu data usang, data lama. Ya kalau baju usang, baju tua ya memang bisa kita sumbangkan. Tapi kan kalau data tidak, kalau sudah data lama itu seharusnya sudah dihancurkan, sudah di-delete. Kok ini masih bisa bocor? Apakah kebocoran itu karena ada yang menghack atau ada yang mengekstrak datanya dari luar atau ada dari faktor internal? Nah, hal ini yang harus terus ada jawaban yang tegas dan jelas. Jadi sebenarnya kecurigaan terbesar Komisi 1 terhadap Menkominfo ataupun BSSN terkait dengan ini apa sih? Ya kita masih belum bisa putuskan apapun karena kan rapatnya masih berlangsung. Jadi nanti kalau rapatnya sudah selesai, sudah ada kesimpulan, sudah ada rekomendasi, nah baru kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena saya pun juga masih belum bisa mendapatkan jawaban yang konkret. Mas Dev, ini kan sepertinya sudah sangat mengkhawatirkan karena sampai ada petisi yang meminta Ya. menteri ini mengundurkan diri. Ya. Apakah sudah seburuknya itu atau menurut Mas Dev? Kalau masalah jabatan menteri ataupun kepala itu adalah jabatan politis dan itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi itu kita serahkan kembali ke presiden, biar presiden yang menilai. Kita hanya bisa menjalankan tugas fungsi kita. Oke, terima Oke. kasih banyak. Ini kita masih pembahasan kan, karena kan masih ini kembali lagi ya, saya ini rapat masih berlangsung, jadi nanti begitu sudah ada kesimpulan baru kita bisa tahu persis sejauh mana dan langkah-langkah yang sudah diambil apa saja. Ya, oke? Ya, ketemu di teknisnya baru nanti bisa kita mengarah ke mana gitu. Itu langkah-langkahnya begitu. Oh, dari perspektif pekerja pada waktu itu belum didalamin juga? Memang ada prosedur untuk forensik itu ya seperti itu. Tidak mungkin karena ini kan masalah teknis ya. Jadi teknisnya kita pastikan baru nanti